Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, pada kelas kecerdasan buatan, kita mencoba untuk mengimplementasikan algoritma pencarian BFS dan DFS ini pada representasi ruang masalah atau ruang keadaan pohon pelacakan seperti ini. Kalau teman-teman amati, di dalam pohon pelacakan ini meminimalkan terjadinya siklus atau sirkuit yang menyebabkan pencarian tidak segera ketemu dengan goal atau tujuannya. Sebagai gambaran, kalau misalkan kita mulai dari simpul S ya, seandainya D dan E ini mereka adalah simpul yang terhubung, maka ada kemungkinan kalau dari S ini kita akan ke A, ke D, ke E, ke B, ke S, dan seterusnya. Ya, nah ini yang tidak kita ketemukan apabila representasi ruang masalah keadaan kita menggunakan pohon pelacakan. Terus gimana dong kalau ternyata di dalam representasi masalah itu kita menggunakan graf dan di dalam graf itu ada sirkuit atau siklusnya. Nah, ini akan kita pelajari bersama. Oke? Sekarang kita akan menggunakan graf yang berbeda dengan mengimplementasikan BFS, Breadth First Search, terlebih dahulu. Yang perlu teman-teman pegang, bagaimanapun proses pencarian ini dilakukan, ya, jika yang ditinjau adalah BFS, gunakan terapkan prinsip antrian atau queue yang pertama kali datang, dia yang harus dilayani. Jadi kalaupun di dalamnya ada graf yang mengandung sirkuit, ya, jadi teman-teman nggak akan kesulitan untuk menyelesaikan penelusuran sampai dengan menemukan solusi akhirnya. Di dalam graf ini teman-teman bisa mengamati adanya beberapa kemungkinan kita ketemu dengan sirkuit. Di bagian ini adalah satu, ini ada dua, ini ada tiga. Ya, nah, tapi kita bisa meminimalkan untuk selalu untuk menemukan looping itu bisa ketemu solusinya. Ya, jadi seandainya kita mulai dari simpul A nih ya. Simpul A ini kita cek ke dalam antrian dulu pertama ya. Simpul A ini ternyata punya cabang yaitu simpul B dan juga simpul C. Kemudian simpul A ini kita sorot dulu sebagai simpul yang aktif, maka dia akan masuk ke bagian kolom di sebelah tengah sini dan dia akan menjadi simpul yang sudah kita kunjungi pertama kali. Kemudian dari simpul A ini tadi kita sampaikan adanya simpul B dan simpul C. Nah, dari simpul B dan C ini urutannya nggak harus B dulu baru C kok ya, tidak harus mengikuti hierarki alfabetis. Teman-teman bisa kok mengunjungi simpul C dulu baru kemudian simpul B. Ya, terserah mau mana dulu yang dikunjungi asalkan prinsipnya harus mengutamakan yang dikunjungi harus berada di paling depan antrian dulu. Ya. Dalam hal ini kita coba mengunjungi B dulu kemudian diikuti oleh simpul C sehingga simpul aktif kita adalah simpul B pada kolom tengah di sebelah situ. Ya. Dan simpul B akan menambah jumlah simpul yang sudah kita kunjungi untuk iterasi yang kedua yaitu simpul A dan simpul B. Kemudian simpul B ini kita keluarkan dari antrian, menyebabkan simpul B ini yang punya cabang E, ini akan masuk ke dalam antrian. Ya, B-nya akan hilang, menyisakan simpul C di bagian paling depan, ya, dan simpul E di belakangnya. Nah, kalau formasinya begini, maka C yang akan kita cek sekarang, ya. C yang akan kita kunjungi sebagai simpul aktif, ya, dan dia akan masuk simpul yang kita kunjungi juga. Kalau teman-teman perhatikan, simpul C ini punya berapa cabang? Punya 3, ya. Nah, dari simpul C, kita punya cabang simpul K, simpul F, serta simpul D. Terus, nyusun cabang di belakang simpul E ini gimana dong? Lagi-lagi, nggak ada aturan apakah harus simpul D dulu karena D-nya adalah simpul yang paling kecil secara alfabetis, apakah harus F dulu, apakah harus K dulu ya. Jadi teman-teman mau menyusun formasi dari simpul C dengan cabang di belakangnya ini bagaimana? Terserah ya, asalkan simpul E di depan dulu, kemudian di belakangnya adalah cabang dari simpul E yaitu misalkan kita pakai simpul K, simpul F, simpul D. Mau disusun ordernya macam mana pun sebetulnya boleh kok, mau D dulu FK, mau FKD dulu dan seterusnya boleh. Ya, kebetulan untuk sekarang kita punya E di depan antrian nih. Ya, jadi C-nya harus kita cek dulu sebagai simbol aktif di situ. Nah, karena simbol ini juga punya dua buah cabang, maka sama susunannya akan menyebabkan cabang dari simbol E ini masuk ke dalam list antrian. Ya, simpul K di ujung paling depan, ya, dan cabang dari simpul E ini adalah simpul H. Ya, kenapa hanya simbol yang ditulis? Karena cabang dari simpul E ini kan harusnya ada simpul E dan simpul H, betul tidak? Tapi simpul D ini, ya maaf, cabang dari simpul E adalah simpul H sama simpul D. Tapi simpul D ini, ya dia sudah masuk ke dalam antrian di baris ini, di bagian paling atas ketika kita ngecek simpul C. Ya, sehingga untuk simpul yang sudah masuk ke dalam antrian
atau simbol yang sudah kita kunjungi tidak perlu ditambahkan lagi ke dalam antrian yang sama. Nah, ini yang harus teman-teman cermati ya. Kalau simbol udah dimasukkan ke dalam antrian lagi, maka akan muncul terjadinya pencarian yang terus berulang begini ya. Sehingga simbol yang sudah masuk dalam antrian cukup kita abaikan dan kita cukup masukkan sekali saja ke dalam antrian. Oke? Dengan demikian, kita hanya memasukkan simbol H yang merupakan cabang dari simbol E di sini ya. Dan simbol yang aktif sekarang ini adalah simbol K. Apakah K ini adalah solusi? Ternyata K bukan solusi dan K tidak punya cabang. Maka tinggal kita keluarkan K saja dari dalam antrian. Menyebabkan F di depan, ya. Penelusuran selanjutnya biasa, kayak yang sudah pernah kita pelajari, ya. F ini dia juga bukan cabang, sebagai simbol aktif di sini. F ini bukan goal, maaf maksud saya, dia juga punya cabang satu yaitu simbol G. Kemudian dicek simbol G ini juga bukan goal. Kita di depan antrian sendiri masih punya simbol D alias delta ya. Nah, simbol D ini kita cek dia juga bukan goal, dia masih punya cabang yaitu simbol J dalam hal ini. Kenapa hanya simbol J yang dimasukkan? Karena meskipun cabang dari simbol D ini adalah simbol E, tapi simbol E kan sudah pernah kita kunjungi sebelumnya, sehingga E-nya nggak perlu kita tambahkan lagi dalam antrian yang sama sekarang. Prinsip ini selalu dipegang apabila teman-teman ketemu dengan simbol yang selalu berulang, maka perulangan itu tidak harus dimasukkan ke dalam antrian yang sama. Ya, nah dari simbol E ini, kemudian kita abaikan, kita cek simbol H di bagian paling depan, maka simbol H akan masuk ke dalam bagian simbol yang sudah kita kunjungi sekarang. Kemudian kita punya simbol G, dan simbol G ini juga bukan goal kita, ya meskipun inisialnya adalah G, di belakang G-nya kita cek adalah simbol J, ya. J, Juliet di sini, ternyata J-nya ini adalah simbol yang kita cari sebagai simbol tujuan kita. Nah, karena J-nya ini adalah simbol aktif, sementara J-nya adalah target kita, maka pencarian dihentikan menggunakan BFS ya. Nah, pencarian dihentikan, solusi yang kita temukan itu adalah A, C, D, J. Bagaimana A, C, D, J ini ketemu ya? J-nya ini kita cek ya. J ini pertama kali muncul di dalam antrian itu ada di mana sih sebetulnya? Oh, J-nya kita muncul antrian adalah di sini. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah pertama kali muncul jadi sebagai cabang dari simpul D. Maka setelah simpul J, kita harus melewati simpul D, delta dulu ya. Terus cek D ini masuk ke dalam antrian itu mulai dari baris mana? Oh, ternyata ada baris ini, dan D ini ternyata dia masuk ke dalam antrian karena cabang dari simpul C. Sehingga sebelum simpul D ada simpul C di situ harusnya ya. Ada J, ada D, ada C harusnya, dan sama untuk simpul C di sini. Ya, simpul J di sini di belakangnya dia ada simpul A. Maka solusi kita adalah dari A ke C ke D dan ke J. Sehingga solusi akhir kita adalah A, C, D, dan J untuk penelusuran kita dengan skenario yang baru saja kita pelajari. Sebetulnya kalian akan menemukan banyak solusi yang lain apabila proses penelusurannya tidak sama untuk formasi antrian pada bagian kolom sebelah kiri tabel di sini. Bagaimana? Sudah mulai paham? Nah, terus sekarang gimana dong kalau kita pakai metode pencarian buta yang kedua, yaitu depth first search alias DFS. Kalau tadi BFS adalah menggunakan antrian alias queue, nah di DFS ini pakai stack alias tumpukan. Yang pertama kali diambil itu adalah yang terakhir kali ditumpuk. Oke? Nah, prosedur ini juga sama kita pakai untuk melakukan pemeriksaan pada graf yang di dalamnya mengandung sirkuit atau siklus. Ya, ini untuk memberikan gambaran bahwa ternyata representasi ruang masalah atau ruang keadaan itu bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencarian. Kita mulai dari simbol A terlebih dahulu yang kita masukkan ke dalam stack pertama kali, yang menyebabkan A ini akan menjadi simbol aktif yang sudah kita kunjungi pertama ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat adanya cabang dari A yaitu simpul B dan simpul C. Dari kedua buah simbol ini kita coba masukkan ke dalam stack ya. Susunannya kalau kita gunakan sebagai contoh di sini adalah B di depan dan C-nya di belakang alias, atau B-nya di atas dan C-nya di bawah ya. Teman-teman mau mengubah formasinya boleh kok, mau dari B, C kemudian dari C, B juga boleh, asalkan nanti cara mengeluarkan simpul dari stack ini juga sesuai
Oke? Nah, dalam kasus yang kita punya ini, kita mau kunjungi dulu B deh, ya. Dari B di situ, kita punya cabang, yaitu simpul E yang kita masukkan ke dalam stack. Yang kita masukkan adalah simpul E di depan C. Kenapa demikian? Karena B ini kan tumpukan paling atas ya. Kalau kita ambil di tumpukan paling atas simpul B ini, berarti di tumpukan paling bawah, C-nya masih akan ada kan? C-nya dia tidak bisa kita ambil sebelum tumpukan paling atas kita keluarkan dulu. Nah, setelah kita keluarkan dalam tumpukan itu, kita masukkan simpul E ini ke dalam stack yang kemudian E ini akan kita jadikan sebagai simpul aktif yang kita sorot. Kemudian simpul E ini ternyata juga punya cabang kan, ada simpul D dan simpul H. Dari situ, teman-teman harus cermat mengamati bahwa simpul H dan simpul D ini sebagai cabang dari simpul E ini kita letakkan urutannya sebelum simpul C. Ingat C ini adalah dasar tumpukan kita ya. Sehingga antara H atau D dulu teman-teman boleh mengurutkan mana yang pingin dikunjungi terlebih dahulu ya. Tidak harus H dulu baru kemudian D. Bisa kok D dulu baru kemudian H. Ya, dalam kasus ini kita akan melakukan penelusuran dengan simbol H sebagai simbol aktif kita sekarang. Dengan demikian, kita cek H ini punya cabang nggak sih? Yang belum kita kunjungi, oh ada, ternyata punya I di sebelah sini. Sehingga H ini akan kita gantikan sebagai dengan simpul I. Sementara di belakang simpul I juga masih ada, di bawah simpul I tumpukannya masih ada simpul D dan simpul C. Pahamkannya sampai sini? Nah, dari simpul ini kita cek sebagai simpul aktif, kemudian cek juga simpul ini cabangnya ada berapa? Ada dua, ada simpul J dan simpul L. Mau simpul J dulu baru L boleh kok ya, tapi dalam contoh yang kita bikin sekarang ini, kita pakai deh simpul L dulu baru kemudian simpul J ya. Kemudian simpul D dan C tetap harus ada di belakang sini karena mereka belum sempat kita cek. Oke. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini berarti simpul L kan kita cek sebagai simpul aktif sekarang. L ini akan nambah urutan simpul yang sudah kita kunjungi dan kemudian kita memasuki iterasi selanjutnya di mana L ini sudah kita cek ternyata L nggak ada cabang yang lainnya. L ini hanya satu-satunya cabang dari simpul I yang tidak punya cabang selanjutnya. Maka L boleh kembali ke simpul I. Nah, dari simpul I dia hanya menyisakan simpul J di bagian paling atas stack alias tumpukan. Dengar sound di belakang, maaf ya, nggak apa-apa, itu backsound. Nah, simpul J ini kemudian kita cek sebagai simpul yang aktif sekarang, sementara simpul J ini adalah goal kita. Ya, jadi formasi yang kita punya untuk dikunjungi adalah A, B, E, H, I, L, dan J sejauh ini. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita nemu nih solusi akhir dari DFS alias depth first di sebelah sini. Caranya sama kok ya, simpul J deh. Simpul J ini sebagai simpul akhir untuk memudahkan teman-teman menentukan tadi kita lewat jalur mana ya. Kita cek J ini pertama kali muncul ke dalam tumpukan itu sebagai cabang dari mana sih? Simpul J ini muncul ada di bagian sini ya. Oh, ternyata simpul J ini dia adalah cabang dari simpul I karena dari I dia muncul L dan J. Berarti sebelum J harus ada simpul I. Kemudian simpul I ini ya, dia muncul di baris ini karena dia adalah cabang dari simpul H. Berarti ada J, I dan H. Kemudian H muncul karena ada E, kemudian ada B dan ada A. Kebetulan penelusurannya lebih mudah ya. Sehingga menyebabkan solusi kita adalah J, kemudian I, H, E, B dan A. Kalau kita urut dari paling atas ya adalah simpul A, B, E, H, I dan J. Sehingga ketemu solusinya adalah simpulnya seperti ini. A, B, I, H dan J. Ya, ini hanya satu kemungkinan dari sekian banyak solusi yang memungkinkan untuk ditemukan pada DFS untuk graf yang mengandung sirkuit atau siklus di dalamnya. Ya. Nah, fungsi dari tadi kita tidak memasukkan simpul yang sudah kita kunjungi itu adalah biar tidak menyebabkan adanya tumpukan yang terus berulang ya. Jadi kalau ada L sudah masuk ke dalam tumpukan, kemudian kita keluarkan, L tidak perlu kita masukkan lagi misalkan ya. Sama halnya dengan kolom VCT di sebelah kanan ini. Kelihatannya dia tidak bermanfaat, tapi sebetulnya kita bisa mengevaluasi kok kalau ada simpul yang sudah pernah kita kunjungi, kemudian kita harus kembali ke simpul tersebut, maka simpul itu tidak perlu kita cek, melainkan kita harus skip, bisa langsung menuju ke simpul selanjutnya yang belum pernah kita kunjungi ya. Jadi itu manfaat dari kolom VCT di sebelah kanan kita. Nah, dari situ teman-teman bisa mengamatikan
perbedaan antara BFS dan DFS. Oke, kalau sebetulnya dibandingkan dari kelebihan dan kekurangannya, masing-masing pasti punya plus dan minusnya. Misalkan kita pakai pencarian BFS dulu deh ya. Keuntungannya adalah BFS ini pasti ketemu solusi yang paling baik ya. Dalam artian dia adalah komplit dan optimal. Ini adalah 2 dari 4 metode penilaian performa dari pencarian karena dia selalu mencoba melakukan pencarian dari simpul-simpul yang bertetangga sekaligus ya. Tadi ada C, dia ngecek K, F, dan D. Jadi tidak C, K dulu, atau F dulu, atau D dulu, tapi tiga-tiganya sudah langsung dimasukkan ke dalam antrian di situ. Nah, inilah yang menyebabkan pencarian menggunakan BFS ini perlu memori dan waktu yang cukup lama karena semua simpulnya harus dikunjungi, dipastikan bahwa simpul yang bertetangga dari simpul yang kita cek itu masuk ke dalam antrian ya. Ini menyebabkan penyelesaian menggunakan BFS ini relatif memakan waktu yang lama serta memerlukan memori yang cukup banyak. Terus kalau dilihat dari DFS, dia memiliki kelebihan yang berbeda dari BFS ya. Kalau teman perhatikan ya, keuntungan dari DFS ini salah satunya adalah memori dan waktunya relatif kecil dibandingkan dengan BFS tadi ya, karena hanya simpul aktif yang kita kunjungi yang masuk ke dalam simpanan saja ya, masuk ke dalam stack saja. Ini memang sengaja tidak saya hapus untuk merepresentasikan bahwa dari BFS sebelumnya dan DFS ini ada 3 iterasi yang tidak perlu dilakukan pada DFS untuk menemukan solusinya ya. Jadi selisihnya 3 iterasi lebih pendek daripada BFS. Ini gambaran bahwa memori dan waktu yang diperlukan untuk metode ini lebih kecil daripada BFS yang tadi kita pelajari bersama ya. Secara kebetulan metode ini juga menemukan solusi tanpa harus menguji lebih dalam banyak lagi ruang keadaan ya. Jadi nggak harus menguji semua simpul-simpul secara mendalam ya, meskipun penamanya adalah pencarian mendalam pertama. Oke, ini adalah keuntungannya, tapi dia juga punya kelemahan ya. Bisa jadi kalau teman perhatikan, misalkan tidak mengindahkan atau mengabaikan bahwa simpul yang sudah kita kunjungi dia harus masuk ke dalam stack lagi. Misalkan ketika tadi kita mengambil simpul L, kemudian L-nya kita aktif sebagai simbol yang sedang kita cek. Kemudian dari simbol ini kan ada simbol ini. Kalau ini tidak kita perhatikan, I-nya kita masukkan lagi di sini, maka dia akan muncul formasinya adalah I, D, dan C di bagian sebelah sini ya. Jadi dia akan balik lagi ke I, LI, dan seterusnya. Ya, nah, itu yang menyebabkan sekalipun adanya solusi yang kita temukan itu ketemu, tapi dia tidak selalu komplit karena tidak ada jaminan solusi yang diharapkan itu adalah berada pada level yang atas. Jadi dia harus mendalam terus. Jadi ini selain L dia bisa jadi ada I, ada L, ada I, dan seterusnya. Ya, itu kalau tidak memperhatikan yang sudah kita kunjungi tidak perlu ditambahkan lagi ke dalam stack atau simbol yang sudah kita kunjungi visited. Kemudian di sisi lain, kalau ada lebih dari satu solusi, ya, DFS ini nggak bisa menjamin bahwa solusi yang kita temukan itu adalah solusi yang paling baik atau solusi yang optimal. Kenapa? Kalau teman-teman mencoba memecah bentuk graf ini menjadi tree, ya, maka formasinya bisa banyak, ya, bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, ada yang melakukan pencarian itu harus sampai dengan level 0, 1, 2, 3 ini, padahal sebetulnya ada juga solusi yang ditemukan pada cabang lain itu ada di sebelah sini, dia ada di level 1 ya. Sementara kita harus melakukan penelusuran ke salah satu cabangnya di sebelah kiri, misalkan dia baru ketemu solusinya di level 3, padahal di level yang lainnya ada yang langsung ketemu dengan solusinya. Nah, ini gambaran bahwa meskipun ada solusi yang ditemukan tapi dia tidak optimal karena harus mencari simpul yang disorot saat itu juga dari stack atau tumpukan yang sedang kita periksa. Nah, ini adalah perbedaan antara BFS dengan DFS. Nah, yang jadi catatan pada pencarian menggunakan blend search BFS dan DFS yang di dalamnya menggunakan graph dengan sirkuit ya, teman-teman itu boleh penelusuran simpul itu dimulai dari simpul alias node yang manapun kok. Oh, ini harusnya P ya. Maaf ada typo di situ. Yang dalam hal ini tidak ada pedoman apakah yang harus dikunjungi itu adalah sisi kanan atau sisi kiri terlebih dahulu. Kayak kemarin kan kita punya contoh ya dari simpul awal. Kalau BFS berarti dia adalah dari kiri begini terus sampai dengan dia ketemu goalnya ya. Mau digunakan arah sebaliknya juga boleh, mau zigzag juga boleh selama yang dikunjungi harus dilayani dulu untuk BFS ya, dan untuk DFS juga harus menyesuaikan.
Oke, dalam contoh kita kali ini ya, penelusurannya itu kita coba bolak-balik ya, mana dulu yang dikunjungi terserah kita, asalkan kita memegang prinsipnya bahwa BFS itu adalah pakai antrian ya, dan DFS itu adalah pakai tumpukan. Kita nggak akan kesulitan kok menemukan solusi yang kita inginkan, sekompleks apapun bentuk dari graf yang kita temukan. Jadi, dari graf itu bisa langsung ketemu solusi akhirnya, tanpa harus membuat pohon pelacakan terlebih dahulu. Tapi, kalau graf itu kesulitan untuk kita buat penelusurannya, maka pohon pelacakan itu bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk meminimalkan terjadinya sirkuit atau siklus yang terus berulang menjadi infinite loop. Oke, ini adalah contoh dari pembahasan kita untuk kali ini. Terus bagaimana dong kalau implementasi BFS dan DFS ini kita terapkan pada graf yang berarah atau graf yang punya bobot? Coba deh kalian bikin dari graf yang tadi ya, yang graf yang sederhana menjadi graf berarah dan menjadi graf yang memiliki bobot. Selamat mencoba. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.